kami minta izin untuk merekam kegiatan ini. Selamat datang di acara diskusi tren demokrasi dunia dan Indonesia yang diselenggarakan oleh Friedrich Naumann Foundation bekerjasama dengan alumni IAF. IAF itu kependekan dari International Academy for Leadership. Ini juga suatu program dari FNF yang rutin diadakan tiap bulan ya. Jadi ini tiap bulan selalu ada program yang diadakan di Gummersbach, Jerman. Dan mereka menerima berbagai macam mahasiswa atau peserta dari seluruh dunia dan dikumpulkan untuk satu topik. Biasanya per bulan itu ada topik-topik khusus gitu. Nah ini para alumninya datang dari berbagai macam negara termasuk Indonesia, dan alumni-alumni Indonesia terkumpul dalam satu komunitas gitu, paling tidak di WhatsApp grup alumni. Dan diskusi ini adalah kerjasama antara alumni IAF dengan FNF. Pada malam ini kita akan ada 5 pembicara gitu, biar rame gitu ya, agak banyak kan dikit. Yang pertama sesuai abjad adalah Mbak Adinda Tenriangke Mukhtar. Beliau ini sekarang merupakan direktur dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Dia juga alumni IAF. Selamat malam Mbak Dinda. Lalu ada Daniel Awikra. Daniel Awikra adalah aktivis kebinekaan. Dia juga alumni IAF. Selamat malam Awikra. Selamat malam, selamat malam teman-teman semuanya. Lalu ada Bang Poltak Hotradero, tapi tampaknya belum masuk ruangan ini. Dia adalah pengamat ekonomi, juga pengamat demokrasi, isu-isu demokrasi. Berikutnya ada Usman Hamid juga, aktivis HAM yang teman-teman sekalian pasti sudah kenal. Tampaknya juga belum masuk. Sudah. Oh sudah, oke, selamat malam Usman. Aku Ino dan kawan-kawan semua senang bisa bertemu. Terima kasih. Ya, lalu ada Yeri Wirawan, ini dosen sejarah dari Universitas Sanata Dharma. Selamat malam Yeri. Halo, Vin, selamat malam. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu. Ya. Dan ini adalah kita akan membicarakan tentang isu-isu demokrasi kontemporer. Dan untuk memulainya mungkin kita mendengarkan sambutan dulu dari FNF dan dari Kemenkumham. Dari FNF akan diwakili oleh Mbak Ganes Wororetnani. Mbak Ganes, silakan sebagai program officer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Cut Feroza sebagai Kasubag Kerjasama Bilateral, kemudian teman-teman alumni IAF di Indonesia, moderator, para narasumber, ada Mbak Adinda, Mas Awigra, Mas Usman Hamid, Pak Yeri Wirawan, dan kemudian juga ada Pak Poltak, serta semua peserta yang telah ada di ruang Zoom ini. Terima kasih, dan saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Kemudian mewakili Friedrich Naumann Foundation, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ganes, saya program officer dari FNF, yang kebetulan juga merupakan koordinator dari program IAF di Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada alumni IAF, khususnya Mas Aquino Hayunta, yang telah membantu pelaksanaan diskusi ini. Kemudian juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada mitra utama kami, Kementerian Hukum dan HAM, yang telah memberikan izin bagi FNF untuk menyelenggarakan diskusi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu FNF, jadi saya akan memberikan sedikit perkenalan tentang FNF. FNF adalah sebuah NGO dari Jerman yang didirikan oleh Presiden pertama Jerman pada tahun 1958. Nama presidennya adalah Theodor Heuss, dan FNF sendiri memiliki kantor pusat di Potsdam dan memiliki cabang di sekitar 60 negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, FNF telah ada sejak tahun 1969
untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, good governance, dan rule of law. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, FNF Indonesia tidak bekerja sendiri, tapi memiliki mitra, diantaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM sebagai mitra utama, kemudian ada Lembaga Gerak Pemberdayaan, mitra kami di Provinsi Jawa Tengah, ada Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau SEJUK, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Center for Indonesian Policy Studies, Climate Institute, dan yang terakhir adalah Greeneration. Kemudian saya akan sedikit ya share screen sebentar. Terkait dengan diskusi ini, saya akan menyampaikan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2021 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit atau EIU, di mana skor Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 adalah 6,71. Skor tersebut membawa Indonesia pada peringkat 52 dari 167 negara. Kemudian jika kita lihat di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020, skor Indeks Demokrasi Indonesia adalah 6,30 dan peringkatnya adalah 64. Di mana kalau misal kita lihat dari tahun sebelumnya ke tahun 2021 itu Indeks Demokrasi Indonesia itu mengalami perbaikan. Nah, namun ternyata dengan skor indeks demokrasi tersebut di tahun 2021 ini Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang flawed demokrasi. Jadi demokrasinya itu masih cacat. Dan di sini kita juga bisa lihat dari variabel penilaian indeks demokrasi, dari electoral process and pluralism, functioning government, kemudian political participation, political culture, dan civil liberties. Untuk civil liberties sendiri, Indonesia itu masih mendapatkan skor yang jauh dari cukup ya, kalau misal kita bisa bilang itu skornya itu masih jauh sekali dan masih harus sangat ditingkatkan. Jadi untuk diskusi ini, FNF Indonesia berharap diskusi ini bisa menjadi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana situasi demokrasi di negara kita, apa saja tantangannya, dan bagaimana tantangan-tantangan yang akan muncul ke depannya. Kemudian juga saya akan menyampaikan terakhir adalah quote dari Friedrich Naumann. Beliau adalah seorang politikus dari Jerman. Jadi beliau ini berpendapat bahwa agar sistem demokrasi yang baru dapat berhasil, kita membutuhkan warga negara yang memahami prosedur, percaya pada aturan demokrasi, dan terlibat secara pribadi. Jadi kami berharap diskusi ini bisa mengawali masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif lagi di dalam sistem demokrasi di negara kita. Demikian perkenalan dari FNF. Selamat mengikuti diskusi dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ganes. Berikutnya kita mendengarkan sambutan singkat dari Ibu Cut Ferosa. Beliau adalah Kasubag Kerjasama Bilateral dari Kemenkumham. Ibu mungkin langsung bisa memberikan sambutan. Ya baik, terima kasih Mas Aquino. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf sudah berusaha menghidupkan video saya, tapi sepertinya ada sesuatu dengan kameranya. Jadi gambar saya nggak bisa gerak, hanya ada background-nya saja. Salam kenal juga untuk semua. Yang saya hormati perwakilan dari
FNF, Mbak Ganes, kemudian alumni International Academy for Leadership atau IAF, dan seluruh peserta diskusi tren demokrasi Indonesia dan dunia yang berbahagia tentunya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cut Feroza. Seperti yang telah disampaikan, saya Kasubag Kerjasama Bilateral di Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan ini saya ingin menyampaikan, mungkin banyak dari Bapak Ibu atau peserta hari ini bertanya kenapa kok ada Kementerian Hukum dan HAM. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh orang asing, bahwa setiap ormas asing yang berkegiatan di Indonesia wajib bermitra dengan kementerian dan lembaga. Namun sebelumnya ormas asing tersebut harus memperoleh izin prinsip dari tim perizinan ormas asing atau yang disingkat dengan TPOA. Dan kemudian oleh TPOA akan disandingkan dengan kementerian atau lembaga sebagai izin operasionalnya. Demikian. Nah, dalam hal ini kebetulan Kementerian Hukum dan HAM merupakan mitra dari Fredrik Naumann Foundation. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh FNF telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar kerjasama kita yang tertuang juga hasil kegiatannya kepada tim perizinan ormas asing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap kerjasama yang ada di antara Kementerian Hukum dan HAM dan FNF, tentunya bagi masyarakat dan khususnya semua peserta yang hadir dalam diskusi hari ini. Dan kebetulan saya sangat senang sekali bisa berada malam ini di sini dengan para alumni IAF. Kebetulan saya juga alumni. Kalau nggak salah di sini juga ada juga dari Kumham juga yang alumni. Salah satunya di sini juga ada Ibu Yayu. Kalau saya alumni di tahun 2017 dan sangat senang sekali berkesempatan menjadi peserta di skill dan communication kalau tidak salah waktu itu di Gummersbach. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap semua peserta enjoy di diskusi malam ini, tetap menjaga prokes, dan tentunya salam sehat selalu buat seluruh peserta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk sambutannya, Bu Cut Feroza. Ini barusan Bang Poltak sudah gabung dengan kita, jadi kita bisa segera memulai diskusinya. Untuk perkenalkan, tadi saya belum memperkenalkan nama saya. Saya Aquino Hayunta, saat ini sedang aktif di Sahabat Seni Nusantara. Saya juga alumni IAF tahun 2009, udah lama banget ya. Saya ingin share screen sebentar untuk pengantar dari diskusi kita. Jadi diskusi kita ini didasarkan pada indeks demokrasi yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit. Ini adalah satu unit dari majalah The Economist yang berbasis di Inggris, yang dia mengeluarkan survei atau hasil penelitian, hasil riset mengenai posisi negara-negara di dunia dalam peringkat demokrasinya. Sebenarnya The Economist ini tidak sendirian dalam membuat ranking, ada juga lembaga-lembaga lainnya yang membuat ranking, tapi mungkin ini yang banyak dikutip oleh media Indonesia ya. Jadi hasilnya kemarin adalah lebih dari separuh negara-negara di dunia ini sebenarnya hidup di alam demokrasi gitu. Jadi lebih dari 50% itu sudah masuk ke dalam kategori demokrasi, walaupun yang full demokrasi ini hanya 21%. Sementara yang float demokrasi ada 53%.
Ini flow demokrasi ini ada demokrasi yang memiliki kekurangan gitu. Dia sudah bentuknya demokrasi, perangkat-perangkat negaranya sudah demokrasi, tetapi masih ada problem-problem yang menghalangi demokrasi dijalankan penuh. Walaupun secara jumlah negara dia lebih dari 50%, namun dari populasi ternyata 54% penduduk dunia itu hidup di negara-negara yang belum demokratis, yang masih dalam kategori hybrid regime dan authoritarian regime. Dan kondisi ini sedikit lebih buruk dibandingkan tahun 2020. Demokrasi indeks di seluruh dunia rata-rata turun dari 5,37 poin menjadi 5,28, dan penurunan ini adalah penurunan yang cukup tinggi. Sebelumnya hanya terjadi di tahun 2010 ketika dunia dilanda oleh krisis keuangan global. Faktor-faktor yang diduga melandasi penurunan indeks ini antara lain adalah pembatasan mobilisasi selama pandemi, lalu ada pembedaan perlakuan terhadap mereka yang belum vaksin. Nah, ketika laporan ini dikeluarkan, itu perang Ukraina dengan Rusia belum menjadi faktor penentu gitu, karena ini perang itu mulainya Februari, laporan ini dikeluarkannya Maret kalau nggak salah. Dan posisi Indonesia masuk di dalam negara flow demokrasi di peringkat 52, setelah tahun sebelumnya dia ada di peringkat 64, jadi dia lumayanlah naik 12 peringkat gitu ya. Skor rata-rata Indonesia menjadi 6,71 setelah tahun sebelumnya 6,30. Dan dia bahkan masuk ke dalam 10 best performer di tahun ini. Jadi 10 negara yang kenaikannya itu terbaik. Walaupun The Economist itu memberikan catatan bahwa the most improved countries are not always the best gitu. Jadi yang kenaikannya paling tinggi ini belum tentu mereka yang baik kondisi demokrasinya. Yang dipakai oleh demokrasi indeks ini, dia ada fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Lalu ada juga ukuran lain yang namanya demokrasi matriks. Dia memakai ada 15 matriks seperti yang terlihat di gambar. Ini mungkin lebih rumit lagi gitu ya. Dan kita mungkin tidak membahas yang ini. Nah, dari kondisi situasi demokrasi global dan Indonesia, muncul banyak pertanyaan. Kira-kira ini kemana dunia akan bergerak? Apakah dunia akan tetap mempertahankan kerjasama yang meluas gitu? Kan diandaikan bahwa kerjasama lintas negara ini membuat orang berpikir ulang untuk melakukan perang. Tapi ternyata muncul perang juga gitu. Apakah ada pembatasan pandemi kemarin? Apakah negara-negara akan kembali melakukan proteksionisme sempit atau nasionalismenya makin menjadi meningkat gitu ya? Dan bagaimana kita bisa membaca peringkat Indonesia yang membaik tersebut, dan catatan apa saja yang bisa kita berikan untuk membuat peringkat Indonesia ini di kemudian hari menjadi lebih baik. Lalu akan seaktif apa kelompok populis dan radikal dalam beberapa tahun ke depan? Seperti kita tahu, isu populisme di Indonesia ini selalu mencapai puncaknya itu ketika mau pemilu. Dan tahun depan saya rasa kita sudah mulai hangat-hangatnya lagi masuk ke dalam tahun persiapan pemilu. Dan apakah isu-isu populisme akan muncul lagi, akan meningkat lagi? Karena lalu ada pertanyaan juga, apakah menurunnya kegiatan kelompok populis di 2 tahun belakangan ini memberikan ruang bagi demokrasi yang lebih baik gitu ya? Seperti misalnya kita tahu Citayam Fashion Week gitu, di mana anak-anak itu bisa kumpul dan berekspresi dengan begitu bebas. Ini kalau tidak ada ruang yang memfasilitasi, mungkin tidak ada kumpul-kumpul seperti itu gitu. Dan apakah ini sinyal kelompok radikal melemah sehingga ekspresi-ekspresi lain bisa muncul ke depannya? Lalu apa yang kita sebagai masyarakat sipil harus persiapkan untuk merespon kondisi ini? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kami ketika mempersiapkan diskusi ini. Namun tentu saja para pembicara bebas untuk menyampaikan pandangannya sendiri masing-masing.
kita mulai presentasi menurut abjad gitu harusnya ya. Tetapi Usman minta izin untuk bicara duluan karena nanti ada wawancara dengan TV ya, Man ya. Oke, jadi kita berikan kesempatan ke Usman dulu, nanti ke Mbak Dinda, lalu ke Awi, ke Bang Poltak, dan ke Yeri. Silakan Usman untuk memulai ya. Terima kasih. Terima kasih Aquino, juga teman-teman FNF, juga Ibu Cut Feroza, dan juga para pembicara yang saya hormati, Pak Poltak, Pak Yeri, juga Pak Awigra, dan juga Adinda. Tadi kita sudah mendengar banyak hal yang penting dari kondisi demokrasi yang diukur dari parameter Economist Intelligence Unit. Nah, saya akan menjelaskan satu pandangan umum tentang kriteria-kriteria demokrasi secara garis besar, baik itu para sarjana maupun juga lembaga pengukur demokrasi. Yang kedua, saya akan coba jelaskan pandangan saya tentang bagaimana kondisi demokrasi di tingkat realitas secara global dan secara nasional. Dan terakhir, apa yang perlu kita lakukan bersama untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu. Nah, yang pertama, kalau kita lihat berbagai referensi, The Economist Intelligence Unit salah satu yang paling terkemuka. Selain The Economist, ada juga Freedom House. Freedom House pada dasarnya mengukur pada dua indikator besar. Pertama, kebebasan sipil, dan yang kedua pada hak politik. Kalau ekonomis lebih pada 5 kategori, dari mulai fungsi pemerintah, kemudian kebebasan sipil, sampai dengan partisipasi politik, pluralisme politik, dan lain sebagainya. Bagaimana demokrasi bisa diukur dari indikator-indikator kebebasan sipil, hak politik, sampai dengan kesejahteraan. Artinya demokrasi bukan hanya sekedar demokrasi politik untuk kebebasan, tapi juga demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan. Nah, para sarjana pada umumnya yang mendalami studi demokrasi bersepakat paling tidak ada 3 ukuran besar dalam mengukur sebuah negara apakah memenuhi kriteria demokrasi dan apakah kualitas demokrasinya tinggi, sedang, atau rendah. Yang pertama adalah ruang kewargaannya. Ruang kewargaan ini dimaksudkan untuk menyediakan kritik dan ekspresi dari warga. Apakah merosot, apakah meningkat, apakah misalnya stagnan. Yang kedua adalah apakah ada kultur oposisi politik, atau sebaliknya, kultur oposisi politik itu melemah atau memudar. Dan yang ketiga adalah sistem elektoral, sistem kepemiluan yang demokratis. Pada dasarnya, meskipun misalnya The Economist memiliki 5 indikator, Freedom House ada 2 indikator, Politik4 juga punya indikator lainnya, dan ada sejumlah lembaga indeks demokrasi lainnya. Juga di Indonesia ada Biro Pusat Statistik memiliki indikator-indikator yang serupa, tapi tidak sama. Pada dasarnya para sarjana dan lembaga-lembaga pengukur demokrasi itu menyepakati 3 garis besar ini. Ruang sipil, ruang publik untuk ekspresi dan kritik, ruang oposisi politik, dan sistem pemilu. Nah, dalam 10 tahun terakhir, kondisi politik di dunia, ini saya masuk ke yang kedua, banyak diperdebatkan apakah memang mengalami kemerosotan. Larry Diamond, salah seorang pemikir liberal demokrasi, dia mengemukakan satu pandangan yang banyak dikutip dan mempengaruhi pandangan para sarjana tentang kondisi demokrasi dunia, tentang apa yang disebutnya sebagai democratic recession, resesi demokrasi. Nah, resesi demokrasi ini salah satunya ia dasarkan pada penjelasannya yang merujuk pada indikator kebebasan sipil dan hak politik di Freedom House. Dalam 10 tahun terakhir, dalam 14 tahun terakhir, dalam pandangan Larry Diamond, terlihat sekali kecenderungan dunia mengarah pada resesi demokrasi. Sebabnya bisa beragam. Sebabnya ada karena misalnya kuatnya politik populisme. Politik populisme ini meniadakan seluruh intermediari demokrasi, meniadakan partai-partai politik, meniadakan media massa, meniadakan lembaga-lembaga yang menjadi sistem checks and balance di dalam sebuah demokrasi. Gitu. Di Indonesia, Prabowo tergolong orang yang sering disebut sebagai politisi yang populis. Di Asia
Tenggara ada misalnya Rodrigo Duterte, atau di Asia Pasifik India Narendra Modi juga tergolong ini, atau di Amerika Donald Trump juga tergolong ini, tapi bukan kategori populis yang ada di Amerika Latin seperti Hugo Chavez atau Morales gitu ya, yang membawa agenda-agenda demokrasi sosial atau demokrasi kesejahteraan. Nah, biasanya salah satu ciri dari para pemimpin yang membawa politik populisme ini itu mengedepankan politik identitas primordial, menghadap-hadapkan kesetiaan dan kebanggaan pada suku, ras, agama, dan asal-usul kebangsaan dengan asal-usul kebangsaan yang lain, atau dengan suku agama yang lain, atau dengan ras yang lain yang biasanya minoritas. Jadi di Amerika, Donald Trump menggunakan populisme politiknya untuk menyudutkan kelompok minoritas, kelompok migran, kelompok muslim, dan membanggakan misalnya apa yang disebut sebagai Amerika adalah kulit putih, beragama Kristen, dan itulah mereka yang patriot. Di India juga begitu. Narendra Modi mengagung-agungkan kesetiaan dan kebanggaan pada kebangsaan India yang Hindu, bukan yang Muslim. Yang Muslim dianggap bukan bagian dari India. Demikian pula di Myanmar, yang Buddhis, gitu. Paling tidak yang Kristen, yang Nasrani, bukan yang Muslim di Rohingya. Di Indonesia juga begitu. Yang Indonesia itu yang pribumi, bukan yang asing. Yang pribumi, bukan yang asing. Yang Muslim Melayu, bukan yang Kristen Tionghoa atau Buddhis Tionghoa. Nah, politik populisme yang memanfaatkan perpecahan atau retorika yang membelah ini dianggap salah satu yang memicu kemunduran demokrasi atau resesi demokrasi. Nah, anehnya, atau bukan anehnya, mungkin ironisnya, mereka adalah pemimpin yang terpilih melalui prosedur-prosedur demokrasi gitu. Jadi mereka adalah the elected leaders, pemimpin yang terpilih secara demokratis, tetapi justru membawa gagasan-gagasan yang melemahkan demokrasi gitu. Sebab-sebab lainnya bisa tentang lemahnya sistem representatif represif di dalam legislasi di tingkat negara, di berbagai negara, apalagi di masa pandemi gitu. Nah, tapi argumen-argumen Larry Diamond ini didebat oleh Stephen Levitsky. Stephen Levitsky mengatakan memang ada penurunan, tapi bukanlah sesuatu yang layak disebut sebagai resesi. Karena penurunannya itu sebenarnya gradual dalam pandangan Levitsky. Dia mengutip perkembangan tahunan dari misalnya indeks Freedom House yang sebenarnya hampir tidak pernah ada penurunan yang drastis begitu. Nah, ini persis kalau kita ilustrasikan dalam kasus Indonesia, fluktuasi kenaikan dan penurunan kebebasan sipil misalnya, atau indeks demokrasi di Economist, itu sebenarnya angkanya tipis-tipis. Itulah sebabnya meskipun ada peningkatan kualitas demokrasi dalam penilaian terakhir Economist Intelligence Unit, Indonesia tidak bergerak dari kategori negara demokrasi cacat, flawed democracy. Sama seperti dengan Freedom House. Freedom House itu biasanya menggolongkan 3 kategori. Pertama, fully free country, negara yang bebas penuh. Partly free country, negara yang separuh bebas. Tahun 2006, Indonesia pernah mencapai kategori negara bebas, fully free country. Tapi 2013 ketika Indonesia mengenalkan Undang-Undang Ormas yang dianggap mengontrol kebebasan sipil, khususnya kebebasan berserikat, berorganisasi, Indonesia jatuh ke status partly free, negara yang separuh bebas. Dan hingga hari ini, Indonesia belum beranjak kembali ke status negara dengan kategori bebas sepenuhnya, misalnya fully free country, seperti tahun 2006 itu. Nah, jadi kecenderungan umumnya seperti itu, meskipun kalau diperiksa satu persatu tahun ke tahun bisa saja ada kenaikan 0, sekian atau penurunan 0, sekian. Jadi poin-poinnya masih sangat tidak signifikan, meskipun ada banyak para sarjana seperti Dan Slater yang mengingatkan dalam kondisi kualitas demokrasi yang rendah, kita sering tergoda untuk tidak lagi memiliki alasan yang cukup membela demokrasi. Karena itu kemunduran sekecil apapun atau regresi sekecil apapun atau resesi sekecil apapun tetap harus diperbaiki. Nah, bagaimana memperbaikinya? Saya sampai pada poin yang terakhir. Setidak-tidaknya saya ingin merujuk satu buku yang pernah saya terjemahkan bersama Darmawan Triwibowo dan Anita Wahid. Ini adalah buku hasil konferensi tahunan di ANU, Australian National University. Isinya
tulisan-tulisan sejumlah aktivis sarjana yang cukup baik, analisisnya cukup objektif. Judulnya Demokrasi di Indonesia, _2, dari stagnasi ke regresi dalam tanda tanya besar. Nah, dari keseluruhan naskah refleksi mereka, saya menyimpulkan yang perlu kita perbaiki itu ada 6. Yang pertama adalah undang-undang yang represif, gitu ya, atau undang-undang yang berpotensi menjadi alat-alat represif, seperti misalnya undang-undang hukum pidana yang sekarang ini sedang dibahas. Sebaiknya itu kita cegah. Sebaiknya negara tidak mendorong ke arah pengesahan misalnya pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah dalam perspektif kebebasan sipil, indikator The Economist atau indikator Freedom House atau indikator lainnya. Nah, yang kedua adalah peningkatan kualitas partai politik. Kalau tadi di awal saya bahas 3 indikator utama, indikator yang kedua adalah apakah ada kultur oposisi politik. Nah, kultur oposisi politik ini hanya bisa diperbaiki kalau ada peningkatan kualitas partai politik. Tentu kualitas partai politik bisa dilihat dari berbagai sisi, dari sisi politik pendanaan, dari segi demokratisasi internal, dari segi fungsi-fungsi kontrol mereka, gitu ya. Dan yang ketiga yang harus diperbaiki adalah desentralisasi politik pemerintahan, gitu ya. Secara umum kita masih menganut desentralisasi, masih menganut demokratisasi politik pemerintahan, di mana daerah-daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan anggaran, dalam pengelolaan program, dan seterusnya. Tapi tahun-tahun terakhir mulai ada semacam penurunan kualitas desentralisasi itu. Misalnya Papua mengalami resentralisasi, mengalami pemusatan kembali kekuasaan. Atau dalam Undang-Undang Omnibus Law, dalam urusan keuangan daerah atau dalam urusan pendapatan daerah, izin-izin usaha, itu banyak mengalami resentralisasi. Nah, ini yang saya kira perlu diperbaiki. Yang keempat adalah yang perlu diperbaiki yaitu kualitas kebebasan pers. Dalam pemilu 2014, pemilu kada 2017 di DKI, dan pemilu presiden kembali 2019, kita melihat bagaimana media digunakan oleh para pemiliknya yang kebetulan berafiliasi Usman, ini ya, koneksinya putus-putus kayaknya. Atau cuma di saya aja? Sama. Ya, terputus-putus memang. Oh, oke, ya. bahkan kita yang tinggi. Yang paling Usman, sorry, tadi 30 detik ke belakang kayaknya ini koneksinya terputus deh. Mungkin bisa diulangin sedikit. Yang kelima kalau tidak salah, yang kelima yang saya kira perlu diperbaiki adalah kualitas independensi peradilan dan independensi penegakan hukum. Yang paling banyak disoroti oleh para sarjana tentang Usman, tadi lu sempat keputus mungkin yang dari poin keempat, sejak poin keempat. Apakah bisa diulangin sedikit? Sorry. Ya, poin yang keempat itu tentang kepemilikan media atau oligopoli media atau konglomerasi media, di mana media-media banyak dikuasai, dikendalikan oleh para politisi yang juga merupakan pebisnis, gitu ya. Misalnya dalam suatu pemilu pernah kita menyaksikan 2 televisi paling besar di Indonesia, yang satu merayakan kemenangan calon presiden Joko Widodo, yang satu lagi calon presiden Prabowo Subianto. Masyarakat disuguhkan oleh informasi yang distortif berdasarkan kepentingan-kepentingan partisan dari pemilik medianya. Nah, ini harus diperbaiki. Oligopoli semacam ini atau konglomerasi semacam ini yang mencampur adukan kepentingan-kepentingan yang berbeda antara kepentingan media, kepentingan bisnis, dan kepentingan politik partisan, ini harus diperbaiki. Yang kelima adalah independensi peradilan dan penegakan hukum. Yang paling banyak disoroti dalam kemunduran demokrasi Indonesia adalah pelemahan KPK. Nah, ini yang saya kira harus kita perbaiki, independensinya, kewenangannya, good governance-nya, dan seterusnya. Serta yang terakhir yang saya kira perlu diperbaiki pada tingkat subkultur di masyarakat adalah polarisasi masyarakat akibat dari preferensi politik di saat pemilu, gitu ya. Entah
itu berdasarkan manut ideologi itu. Saya kira enam hal ini yang mungkin saya usulkan sebagai satu katakan oleh di ekonomi sesuatu yang perlu kita syukuri dengan meningkatnya indeks demokrasi. Dan dua indikator yang disebut oleh di ekonomis adalah pertama dibatalkannya Undang-Undang Omnibus oleh Mahkamah Konstitusi. Itu dianggap sebagai faktor yang turut meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia kembali. Yang kedua adalah politik pemerintah Jokowi yang cukup akomodatif di dalam menyikapi polarisasi politik yang akhirnya dituangkan di dalam berbagai konsensus antar kekuatan politik. Saya kira itu baru pada tataran undang-undang dan elit. Nah, yang kita perlu perbaiki ada 6 aspek tadi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa mendalami lebih jauh atau mungkin melengkapi apa yang kurang atau mengoreksi apa yang salah dari apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih teman-teman. Mungkin saya berhenti di situ. Oke, terima kasih Usman untuk penjelasannya yang lugas dan lumayan praktis ya. Kita dapat 6 butir apa aja yang harus kita perbaiki. Untuk berikutnya kita mungkin ke Mbak Dinda. Mbak Dinda, silakan, waktu kami sediakan. Izin share screen. Ya. Apakah muncul? Ya, udah kelihatan, Mbak. Oke. Videonya mau dinyalakan nggak, Mbak? Oh, iya. Ya. Start my video. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Kumdan dan juga alumni IAF, Mas Aquino, dan juga tahun 2019. Senang sekali bisa berbagi di sini dan tadi juga sudah dimulai oleh Mas Usman dengan paparan yang juga memberikan highlight ya intisari tentang bagaimana sih memperbaiki dan lainnya Bang Polta kan ya soal indeks demokrasi kita yang kita lihat 2015 naik lalu kita mengalami penurunan dan tentu saja ketika membaca itu bukan hanya sekedar naik dan turun tapi bagaimana kita memaknai scoring terhadap demokrasi kita sampai kita ditempatkan di float demokrasi. Ada banyak lembaga yang mengukur demokrasi indeks ini termasuk juga salah satunya International IDEA yang saya pikir juga menarik untuk dilihat dari Global State of Democracy yang mereka buat secara rutin ya. Dan dari kedua lembaga ini setidaknya kita bisa melihat bahwa memang ada catatan kritis soal kemunduran atau terkikisnya demokrasi gitu. Bisa dilihat dari jumlah negara yang misalnya dari catatan International IDEA lebih banyak nih yang bertransisi malah ke authoritarian gitu daripada ke demokrasi dan mereka memang memantaunya sampai tahun 2021 dari tahun 2015. Di sisi lain yang menarik International IDEA juga malah melihat sebenarnya ini ada opportunities di tengah keterpurukan atau kritik terhadap demokrasi itu sendiri. Di tengah pandemi misalnya masih ada semangat dari global movement para warga negara di beragam penjuru dunia, ada digital activism, ada pemilu yang juga tetap dijalankan dengan baik gitu ya. Tapi di sisi lain memang kita perlu lihat kritik terhadap demokrasi itu sendiri yang juga jadi temuan baik di EU, lembaga lainnya maupun International IDEA. Dan tadi juga sudah disebutkan beberapa contohnya oleh Mas Usman soal populisme yang semakin menguat. Baru kita juga mengetahui ada otoritarianisme yang semakin parah gitu di negara-negara yang demokratis. Dan juga tantangan vaksin gitu, vaksin yang belum merata, ada diskriminasi, dan juga kita tahu itu juga kita punya tantangan di Indonesia seperti apa. Saya ingin berbagi secara ringkas saja riset TI tahun lalu sebenarnya mengenai mempromosikan kebebasan berekspresi
di dunia digital gitu ya, terutama ketika bicara kritik terhadap warga negara. Saya pikir ini juga bukan topik yang asing, yang mungkin juga teman-teman di sini bahkan para pembicara sudah ikut mengadvokasinya. Nah, kalau dilihat dari Freedom House gitu, terutama dari tahun 2019 sampai 2021 memang cenderung stagnan gitu ya, status kebebasan kita, malah dibilangnya akhirnya partly free. Ini juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang iliberal. Salah satunya yang menjadi fokus dari penelitian kami adalah Undang-Undang ITE yang baru revisi pertama kali, meskipun kita ingin hapuskan, tapi rasanya sulit dan masih sulit juga untuk revisi keduanya karena harus ya dia prosesnya itu juga harus menunggu ya dengan undang-undang yang lainnya. Beberapa kasus juga sudah jelas gitu ya yang ditangkap oleh teman-teman SafeNet dan teman-teman koalisi lainnya maupun teman-teman LBH Pers yang membuat undang-undang ini sangat meresahkan gitu. Dia sudah dipakai sedemikian intensnya oleh banyak pihak. Dari gambaran catatan kasus di Tipit Siber gitu, pasca perubahan Undang-Undang ITE tahun 2016 bisa terlihat betapa pasal-pasal yang multi interpretatif seperti defamasi, hate speech itu banyak sekali digunakan, dan kami memang fokus di kasus-kasus yang terkait dengan kritik warga terhadap pemerintah di ranah digital. Dan ya ini dari catatan SafeNet juga terlihat bahwa profesi yang terlapor maupun yang pelapor itu bisa terlihat relasi kuasanya, betapa rentannya kita masyarakat sipil atau mungkin buruh, petani, mahasiswa ketika kita kritis ya terhadap pemerintah dan ada undang-undang ini. Saya tidak akan membahas pasal-pasal bermasalah ini, tapi yang jelas ini pasal-pasal yang kerap kali digunakan untuk mengeksekusi suara-suara yang kritis di dunia digital. Pun di penuh kasus pun juga sudah banyak itu disasar oleh undang-undang ini. Kami mencoba melihat analisis implementasi karena itu penting ya untuk melihat satu persatu, tapi dari Meryl Grindel mengatakan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat dari konten dan konteks. Secara umum Undang-Undang ITE ini memang overuse ya, begitu kepatuhannya dalam tanda kutip tingkatnya tinggi gitu, dan ini memberi pesan yang tidak baik kepada masyarakat karena ada kecenderungan menggunakan Undang-Undang ITE ini mungkin atas dasar like and dislike atau sekedar mengatakan tidak menyenangkan dan sebagainya. Dan ini terjadi kasus-kasusnya bukan hanya antara warga terhadap pemerintah, tapi di antara warga itu sendiri. Bahkan yang sumbernya hanya dari WhatsApp group informasinya seperti itu. Tapi orang bisa dipenjarakan karena hal tersebut. Catatan lainnya adalah ketika bicara konteks kebijakannya, penerapannya, ada perspektif HAM yang cenderung miss di sini. Misalnya proses-proses oleh kepolisian yang tidak menggunakan surat atau akhirnya status kasusnya menggantung gitu. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena sebenarnya Undang-Undang ITE itu ada pasal terkait asas tujuan dan fungsi yang sebenarnya untuk melindungi pengguna juga, di mana salah satunya adalah soal kebebasan kita berpendapat, termasuk juga memberikan masukan terkait dengan pelayanan publik. Tapi sayangnya pasal itu tampaknya tidak ditengok. Yang ditengok itu adalah pasal yang pencemaran nama baik, defamasi lah, aspek mengajak kekerasan, kebencian dan sebagainya. Belum lagi kita perlu mengkritisi juga kemampuan dari pihak-pihak terkait yang menjalankan undang-undang ini, termasuk kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil yang perlu dipisahkan juga nih biar jelas pembagian tugasnya seperti apa. Rekomendasi kebijakan yang kami ajukan ada di 3 aspek ya, ada aspek hukum, upaya menegakkan hukumnya seperti apa, lalu pentingnya literasi digital. Tentunya di aspek hukum perlu dilihat nih pembedaan antara perkara pidana dan perdata. Jadi jangan melulu apa-apa dipidana gitu. Harus juga ada ruang untuk restoratif justice yang tentu tergantung kasus per kasusnya. Untuk revisi sendiri harusnya terus didorong ya. Jadi tidak perlu menunggu undang-undang yang lain gitu. Tapi ternyata sampai sekarang yang keluar pun baru SKB. Ya kita tahu bahwa SKB itu tidak efektif, SKB tidak menghentikan kasus dan seharusnya SKB itu juga tidak menjadi rujukan
bukan untuk membatasi hak gitu, karena hak hanya bisa dibatasi oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan gitu ya. Harusnya undang-undang ITE itu dikembalikan lagi ke tujuan awalnya gitu. Dia melindungi transaksi elektronik, termasuk juga melindungi apa yang kita lakukan sebagai masyarakat sipil, yaitu memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah. Di sini kami juga mendorong bukan hanya revisi undang-undang ITE, tapi juga agar kita punya undang-undang PDP, karena ini semakin terkait. Betapa data kita begitu terekspos di mana-mana, tapi kita sayangnya belum memiliki undang-undang tersebut. Perspektif HAM itu juga harus ditegakkan, bahkan sebenarnya Kapolri sendiri punya peraturan dan edaran mengenai hal tersebut untuk melakukan fungsi kepolisian berdasarkan perspektif HAM. Ini menjadi sangat penting dan juga tentunya kolaborasi dengan beragam pihak gitu untuk memahami pemanfaatan atau penggunaan perspektif HAM ini dalam tugas-tugas kepolisian misalnya. Untuk literasi digital tentu saja bukan hal yang teknis ya, tapi juga tentang bagaimana kita memahami undang-undang atau kebijakan terkait dengan hak digital kita gitu. Ketika kita menjadi warga negara yang menyuarakan suara kita di dunia maya. Dan ini juga penting juga ada aspek perlindungan digital. Yang kita patut apresiasi dari Kominfo adalah sudah adanya program-program literasi digital yang melibatkan beragam pihak, dan tentu perlu juga didorong bukan hanya untuk masyarakat, PNS ya, sekaligus pelingan dalam hal ini. Merespon 4 pertanyaan Economist Intelligence Unit yang mengatakan memang lebih banyak negara yang non-demokrasis gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga highlight-nya oleh Mas Aquino, dan kita juga lihat betapa kebebasan sipil, proses elektoral, dan pluralisme, termasuk juga kebudayaan politik dan juga functioning government itu masih menjadi tantangan besar. Tapi menarik bahwa di 2 indeks atau ukuran yang dilakukan EU dan International IDEA punya optimisme terkait partisipasi publik. Kalau di EU bilangnya partisipasi publik, kalau di International IDEA mereka melihatnya menyebutnya sebagai participatory engagement, yang sebenarnya adalah soal bagaimana partisipasi publik dalam proses kebijakan. Dan ini dinilai positif. Tadi seperti yang saya sampaikan ada catatan di International IDEA, adanya inovasi demokrasi, ada gerakan masyarakat sipil global. Kita tahu ya ada isu-isu lingkungan yang masyarakat sipil ikut bergerak, atau isu soal LGBTIQA+, itu juga ada gerakan bersama yang juga sebenarnya menuntut demokrasi yang representatif dan akuntabel. Dan catatan positif lainnya adalah tetap melihat negara yang demokratis itu lebih berhasil menangani pandemi dibanding yang tidak. Refleksi saya di sini adalah kita penting untuk mendudukan tren demokrasi global ini, kita lihat juga di konteks lokal kita. Ya, after all kan kita hidupnya di negara ini ya. Kita akan mengaitkannya juga dengan hal itu. Tapi kita juga melihat ada optimisme bahwa ada kerjasama multilateral yang masih berjalan dengan segala dinamikanya. Dan juga ada partisipasi masyarakat sipil yang masih vibrant gitu di tengah demokrasi yang dianggap terkikis atau mengalami kemunduran, dan despite ada kondisi pandemi yang ada selama ini. Tapi kita harus mengakui juga bahwa hal-hal dalam konteks domestic politics seperti kepemimpinan, politik identitas, dan juga politik legal atau politik hukum itu juga perlu menjadi catatan, karena kita tahu dinamikanya selama ini betapa hukum meskipun dalam proses yang demokratis ternyata juga bisa mencapai tujuan-tujuan yang tidak demokratis, gitu, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dibahas dengan terburu-buru, gitu, sehingga cenderung kerap terjadi judicial review. Gitu. Dan ini juga mempengaruhi kebijakan yang akhirnya munculnya proteksionis dengan nasionalisme sempit, gitu, dan menguat dan meluasnya. Nah, ini kita tahu juga ya, bringing the state back in gitu. Dan ini yang terjadi juga di konteks pandemi, di mana alasan-alasan termasuk pandemi itu sendiri membuat peran negara semakin meluas dan menguat.
tapi alih-alih itu juga membahayakan kebebasan sipil kita. Terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu membacanya secara luas ya, artinya bukan hanya sekedar naik dan turun. Tadi Mas Usman juga menyampaikan itu, kita lihat lagi konteksnya seperti apa dan dari kacamata siapa gitu. Naik itu cukup positif, tapi untuk siapa gitu. Sehingga semuanya ini serba relasional dan multidimensional. Dengan posisi kita sebagai mid-range performing democracy dari International IDEA, kita itu dinilai eroding demokrasinya gitu. Jadi eroding itu kan sebenarnya kalau di catatannya International IDEA itu dia juga mengalami kemunduran, tapi itu juga cukup konstan ya, bisa konsisten terjadi 5 sampai 10 tahun gitu. Dan itu seharusnya menjadi alarm ya, alarm merah untuk kita gitu. Kita mengalami reformasi 24 tahun, tapi apa yang terjadi gitu? Jangan-jangan reformasi itu sebenarnya memang belum benar-benar tuntas atau dianggap taken for granted gitu. Ini yang perlu terus kita jaga marwahnya gitu ya, semangatnya. Apalagi dengan banyaknya ide-ide baru, misalnya dari otoritas misalnya untuk membawa difungsi kembali. Itu kan kita perlu kritis lagi nih. 24 tahun apa kita udah enak-enak lalu kita jadi diam kalau ada hal-hal seperti ini. Dan ini menjadi ancaman terhadap multikulturalisme yang ada di negara kita, apalagi kita alami juga saat pemilu sebelumnya gitu dengan derajat polarisasi yang tinggi dan politik identitas yang menguat karena partai politik juga tidak punya program dan visi misi yang jelas dan menjanjikan. Belum lagi tadi militerisasi politik, jadi the elephant is still in the room gitu. Ternyata setelah sekian lama perjuangan kita malah membawa elephant itu kembali ke ruangan ini. Dan untuk itulah kita penting untuk mengaitkan implementasi kebijakan dan analisisnya kembali tadi terkait dengan konten dan konteks kebijakannya. Jadi kenaikan demokrasi perlu dilihat secara terbuka, kritis, dengan interpretasi beragam. Sehingga ini memberi ruang bagi beragam pihak juga untuk memberikan kontribusi bagaimana sih kita bisa memperbaiki demokrasi kita agar lebih bermakna secara prosedural maupun secara substansial. Melompat ya. Untuk gerakan kelompok populis dan radikal, saya pikir terlepas dari mereka mulai menurun kegiatannya, kita juga menyadari karena menurun juga mungkin karena mereka melakukan hal ini lewat channel-channel yang demokratis. Tadi Mas Usman juga sempat menyinggung hal itu ya. Pemilih dipimpin lewat sistem yang demokratis, dan ini berkah demokrasi karena membiarkan beragam kelompok masuk di sini. Dan kita juga sebagai orang libertarian yang pro kebebasan juga tidak ingin menghanguskan begitu saja suara-suara yang berbeda. Tapi memang ketika itu melanggar hukum dan terbukti melanggar hukum dan menyebabkan korban, ya memang seharusnya ada penegakan hukum yang jelas terhadap kelompok-kelompok termasuk kelompok-kelompok populis dan radikal. Karena mereka juga cukup agresif bergerak, apakah itu melalui partai politik, melalui lembaga-lembaga pemerintahan dan lainnya, dan bahkan mereka sudah masuk ke ranah-ranah pribadi gitu. Dalam artian mereka ingin berkontribusi untuk mengatur kehidupan pribadi. Beberapa kali kita juga tahu ada diskusi atau perdebatan untuk mengatur soal orientasi seksual misalnya atau hubungan di luar nikah yang bisa dipidana, dan itu sangat luar biasa sekali karena saya tidak terpikir uang pajak saya dipakai untuk mengurusi kehidupan pribadi seluruh warga Indonesia ini yang 260 jutaan orang gitu ya. Dan ini seharusnya menjadi alarm lagi buat kita untuk mempertanyakan gitu dan ikut melawan. Tapi posisi yang positifnya adalah kita tahu bahwa mungkin kita di sini juga adalah orang-orang yang masih percaya pada demokrasi dan menggunakan kekuatan dan sumber daya kita untuk melakukan kerja-kerja bersama melawan populisme dan radikalisme di Indonesia. Dan itu kita juga saksikan dalam bentuk kolaborasi dengan beragam pihak. Kita mengundang juga tokoh-tokoh keberagaman, berkoalisi juga dengan orang-orang yang like-minded ya, menggunakan hasil penelitian, ada kampanye, ada advokasi, ada perang ide, damai untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok ini. Nah, dalam poin ini juga teman-teman, dan saya lihat juga di sini teman-teman FNS, teman-teman di IMUA yang ada di sini, baik yang sangat penting.
termasuk juga program deradikalisasi lewat kolaborasi beragam pihak. Kenapa ini penting? Karena kita tahu terorisme pun juga multidimensional penyebabnya, sehingga perlu diselesaikan juga, diatasi secara konstruktif dan komprehensif. Last but not least, tadi ini sorry jadi maju malah. Terakhir, respon masyarakat dari temuan EU dan dari International IDEA yang mencatat memang ada catatan yang positif terkait dengan partisipasi masyarakat sipil lewat inovasi. Catatan saya kalau dari agenda tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Usman ya, terutama mungkin saya menambahkan agar reformasi internal partai politik itu perlu didorong, jangan lagi kita mendorong atau menyuburkan politik yang sifatnya mengkultus individukan seseorang. Parpol itu juga butuh regenerasi gitu. Kita ingin ada karir politik juga yang jelas di parpol, sehingga ketika mereka menominasikan kandidat, kita tahu memang orang-orang itu adalah orang-orang yang kompeten gitu. Meskipun ada juga kompetisi yang terbuka, misalnya non parpol di pilkada misalnya. Tapi itu juga menjadi penting karena kalau misalnya selalu modelnya figur, politiknya figur, ya parpol itu tidak akan berkembang dan malah menyuburkan oligarki gitu. Dan ya power tends to corrupt kan, kata Lotak, dan seperti itu. Dan itu yang perlu menjadi catatan kita bersama juga sebagai masyarakat sipil gitu. Makanya kita juga perlu mengapresiasi gerakan yang juga cukup ribut gitu ya, menentang 3 periode gitu yang diusulkan oleh partai-partai di Senayan. Nah, upaya untuk melakukan ini, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat sipil, ya kolaborasi saya pikir tetap menjadi kata kunci. Kita punya resources yang berbeda-beda di sini, misalnya TI Riset, baru ada Suara Kebebasan juga yang menyasar anak-anak muda, Sejuk dengan jurnalisme keberagamannya, Indeks juga dengan riset-riset dan advokasi terkait dengan kebijakan soal kebebasan dan juga kesejahteraan, dan juga FNF dengan mitranya di kementerian. Jadi jangan anti juga untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan partai politik, karena after all mereka juga bagian dari pembuat keputusan, juga bekerja sama dengan pihak swasta di mana itu memungkinkan. Hal ini penting agar kita, terutama kalau ingin menjawab tadi agenda yang didorong oleh Mas Usman, kan kita butuh kebijakan yang memang harus berbasis data, bukti, agar kebijakannya itu juga dibuat secara partisipatif, inklusif, relevan, responsif, dan kontekstual ya. Termasuk kalau kita bicara hal yang teknis seperti open election data. Apakah open election data itu juga aksesibel untuk teman-teman penyandang disabilitas atau orang-orang yang tidak punya akses ke teknologi. Nah, kerja-kerja ini harus dilakukan terus-menerus karena demokrasi itu dalam tanda kutip harus ribut dan terus vibrant gitu. Apapun kapasitas dan afiliasi kita, baik lewat riset, advokasi, kampanye publik yang tentunya menarik, kreatif, edukatif, dan informatif itu, karena kita penting melakukan ini. Kita ingin mendorong critical mass lebih banyak. Kita sadar mungkin ada diskoneksi sejarah gitu dengan generasi yang mungkin juga nggak tahu apa itu Orde Lama, Orde Baru, apalagi reformasi, dan tentu saja partisipasi politik adalah kebebasan dan pilihan individu, tapi penting ini untuk kita lakukan bersama-sama agar ada critical mass yang punya kesadaran, pengetahuan, kemauan, kemampuan juga ya, untuk bersama-sama merawat demokrasi dan memperjuangkan kebebasan secara bermakna, dan agar demokrasi itu juga bisa meaningful buat kita dan juga bekerja dan berfungsi di Indonesia. Itu saja dari saya, semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dalam sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi tadi secara singkat Mbak Dinda menekankan bahwa ada memang peringkat naik, tetapi karena demokrasi ini dijalankan oleh multi pihak, maka terbuka penafsirannya ya atas naik turunnya demokrasi ini. Kita harus punya maknai sendiri sesuai konteks tempat kita berkegiatan masing-masing. Tapi intinya partisipasi publik ini tetap perlu dipertahankan. Tadi kata kuncinya demokrasi itu vibrant, dan secara global juga partisipasi meningkat.
nanti kita bisa perdebatkan apakah partisipasi di medsos ini justru meningkatkan kualitas demokrasi atau justru makin memperkuat segregasi di masyarakat. Kan sering nih kita perang di media sosial. Tapi itu nanti pertanyaan nanti. Kita sekarang dengarkan dulu ke Awigra, Daniel Awigra. Silakan, Wi. Baik, terima kasih Akino, terima kasih FNS, di sini diwakili Mbak Ganes dan rekan-rekan pembicara lain, Mbak Dinda, Mas Usman, kemudian ada Bang Poltak, dan nanti ada Pak yang terakhir Pak Yeri ya. Saya ingin memberikan komentar singkat saja sebenarnya karena para pembicara sebelumnya sudah cukup komprehensif menjelaskan respon terhadap laporan The Intelligence Unit tadi soal Indonesia sedikit meningkat ya. Tapi secara umum komentar saya adalah demokrasi is under attack sebenarnya. Secara umum karena materi pembahasan atau diskusi kita malam hari ini kita akan ngomong soal tren demokrasi di dunia dan bagaimana nanti juga di Indonesia. Saya pertama-tama ingin melihatnya dalam karena kalau demokrasi function, saya rasa perang nggak mungkin terjadi. Ini menjadi salah satu indikator pertama di mana diskusi ataupun bilateral dialog itu nggak terjadi, sehingga ada semacam provokasi untuk lebih independen dan untuk lebih demokratis, itu kemudian mengancam apa yang kemudian disebut sebagai serangan terhadap geopolitik ya. Dan orang macam Putin masih percaya bahwa sistem bipolar harus diteruskan, maka kemudian dia harus menghidupi bahwa apapun yang kemudian mengganggu geopolitiknya ya tentu akan dia lawan dengan cara perang sekalipun. Dan itu terjadi di Eropa dan belum pernah terjadi juga ancaman perang nuklir sejak Perang Dunia Kedua, dan ini dunia yang kita hidupi hari ini. Tapi nanti saya ingin tentu akan kaitkan bagaimana tadi saya sepakat ada politisasi identitas ya, agama, etnisitas dalam konteks kelompok-kelompok populis ya yang mau mengeksploitasi tema-tema itu gitu ya. Tentu soal lain bagaimana informasi yang kita hidupi hari ini dan tentu soal-soal menjawab bagaimana kita bisa berperang. Nah, kalau di tata invasi Rusia ke Ukraina, tentu kita bisa lihat di sekitar kita juga ada, katakanlah Nancy Pelosi kemarin baru nyampe di Taiwan, kemudian ya mempertontonkan kekuatan Cina di perbatasan gitu ya. Ini provokasi-provokasi yang seharusnya wajar-wajar aja orang bisa mengunjungi satu tempat dengan tempat lain untuk kemudian dia tidak. Saya rasa itu juga hal yang dihargai di demokrasi, tapi kemudian itu juga diancam atas alasan demokrasi juga atau geostrategis juga. Di kawasan ini sekarang juga punya potensi katakanlah ketegangan ya, arm race dan sebagainya yang bisa punya potensi ke sana. Nggak jauh dari sini mungkin baru-baru ini kita saksikan mungkin melalui proses politik yang demokratis, mungkin 2 tahun sebelumnya di mana Myanmar, negara yang sedang benar-benar menuju proses demokratisasi, 2 kali NLD menang, tapi kemudian di take over Tatmadaw, ini juga terjadi di sekitar kita, dan hal ini yang kemudian menjadi refleksi bahwa memang hari-hari ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Nah, apakah kemudian kita lihat dalam konteks Indonesia yang sekarang sudah memasuki dekade ketiga demokrasi sejak 98 gitu ya. Tadi Usman menyinggung satu buku karya Thomas Power dan Eva Warburton, di mana posisinya kurang lebih dari stagnasi menuju regresi. Tapi dalam buku tersebut, khususnya dalam pengantarnya, dia kan mengatakan ini sebenarnya demokrasi di Indonesia umumnya sehat gitu, tapi harus diperhatikan di dua isu sebenarnya, yaitu soal tadi sudah banyak disinggung parpol-parpol kita yang lemah, dan lebih parah soal
meningkatnya politisasi politik dan juga pembelahan sosial di masyarakat. Nah, tanda-tanda kemundurannya kemudian soal-soal tindakan keras yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berbicara, berorganisasi. Nah, ini menjadi jantungnya demokrasi. Kalau orang udah nggak bisa berbicara, nggak bisa berekspresi, ini sebenarnya serangan terhadap demokrasi dalam struktur ya perundang-undangan. Misalkan ada tadi disebut RKUHP, ada banyak orang dikriminal oleh Mbak Adinda gitu ya. Kemudian juga soal yang belum disinggung di sini soal Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perpu Ormas, di mana kalau ada gerakan yang ingin aspirasi ingin mengubah Pancasila, itu mekanisme pembubarannya itu tanpa melalui proses peradilan. Jadi mekanismenya dipercepat. Ini juga termasuk salah satu serangan-serangan terhadap kebebasan katakanlah berpikir atau kemudian berekspresi ya, di mana kemudian cara menyelesaikan persoalan-persoalan politisasi identitas itu juga dengan cara-cara yang represif, atau mungkin ada beberapa scholar mengatakan ini sebagai apakah ini bentuk sebagai represif pluralisme. Nah, tadi juga sudah singgung soal bagaimana berdarahnya Pilkada DKI, gimana ini contoh yang cukup bisa kita pakai ya, bagaimana politisasi agama, kemudian dengan gerakan 411, 212, dan kemudian isu penodaan agama sampai pemenjaraan, kalah dipenjarakan pula. Kemudian 2009 juga kurang lebih sama menggunakan muatan-muatan keagamaan, di mana sejak 2018 muncul koalisi umat yang kemudian ingin mengalahkan koalisi syaitan katakanlah. Dan ini juga harus memaksa semua kandidat yang harus bertarung harus mengakomodasi ide populisme yang kemudian harus menggunakan jargon-jargon keagamaan, keislaman, yang juga harus kemudian menggandeng pemuka-pemuka agama sebagai pendukungnya atau mungkin wakilnya gitu ya. Nah, apakah ini akan terjadi, tren ini terjadi di tahun pemilu tahun depan? Nah, mungkin sedikit balik ya soal menajamkan apa sih sebenarnya yang kita katakan sebagai politisasi identitas dalam konteks populisme yang mengeksploitasi soal-soal identitas, yaitu memang ini bentuk politik atau siasat yang paling tribal dalam politik atau old fashion gitu ya, untuk mengundang audiens berdasarkan kesamaan ras, etnis, agama, atau sentimen-sentimen nasionalisme gitu ya. Yang idenya sederhana, sesegera mungkin menciptakan sense of urgency, kecemasan gitu ya, untuk kemudian membedakan antara kita dan mereka, untuk melindungi kepentingan kita dari katakanlah kepentingan mereka. Dan serangannya justru langsung menusuk pada ide-ide nilai-nilai universal yang selama ini kita perjuangkan dan mungkin kita kontestasikan dalam alam atau iklim demokrasi, yaitu soal-soal persamaan, non-diskriminasi, toleransi, human rights gitu ya, penghargaan terhadap kelompok minoritas, termasuk minoritas gender, dan juga menjunjung tinggi demokrasi itu sendiri baik sebagai prosedur maupun tujuan dalam bernegara. Jadi memang serangan dari kelompok-kelompok populis itu menusuk ke sana. Contohnya misalkan ada banyak ya kita bisa katakanlah misalkan contoh isu LGBT. Ketika kita tadi Mbak Adinda mengatakan bahwa ada gerakan global concern, global mass, critical mass mengadvokasi ini adalah serangan buat kelompok-kelompok ini. Ini adalah persis menjadi agenda untuk kemudian memposisikan diri saya sebagai penentang kelompok LGBT dan sebagainya. Ini adalah cara-cara yang kemudian benar-benar melawan apa yang selama ini diperjuangkan oleh kelompok-kelompok pluralis, toleran, dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau kita ingin menguatkan demokrasi, kita harus bahas, kita harus berani berkontestasi menyikapi isu-isu tersebut. Jadi memang kita nggak bisa dilepaskan tuh dari soal-soal kemudian di kampus Unhas misalkan ada mahasiswa dalam konteks ospek mengatakan non-binary dan kemudian di macam-macam ada persoalan-persoalan gitu. Nah, tapi kemudian agak sedikit teoritis ya dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia, kalau kita mau kemudian mendorong agenda-agenda hak asasi manusia, dalam prakteknya demokrasi memang kemudian memenangkan yang terbanyak, meskipun agendanya adalah mendengarkan kelompok yang terpinggirkan. Tapi di dalam konteks hak asasi manusia,
sebagai dua katakanlah politik ideal ya, tapi kadang-kadang mereka bisa berjalan sejalan sebangun, kadang-kadang mereka juga berjalan enggak sejalan sebangun. Misalkan di dalam hak asasi manusia tentu tidak mengenal kata mayoritas minoritas gitu ya, meskipun satu ya mereka tetap punya hak gitu ya, regardless mayoritas mau ngomong apa gitu ya, katakanlah kelompok, jadi mereka tetap punya hak gitu ya. Nah, kemudian ini juga mungkin diperparah ya dari bagaimana libati kita hidupi gitu ya. Usman tadi menyinggung soal konglomerasi media dan sebagainya, tapi ini soal revolusi digital di mana-mana sebenarnya. Yang kemudian cirinya adalah mengutamakan kecepatan, lebih personalisasi gitu ya. Orang kemudian di-mining datanya untuk kemudian tahu persis apa yang menjadi keinginannya, dan soal-soal engagement, dan tahu persis bahwa ketika di feeding, di supply informasi yang lebih personal dengan kecepatan yang 24/7 gitu ya, maka orang akan engage lebih dalam sebenarnya. Nah, cara komunikasi dan mengkonsumsi informasi hari ini yang menurut saya menjadi contributing factor yang harus kita diskusikan gitu ya. Nah, apakah ini menjadi semacam unintended consequences atau konsekuensi yang sebenarnya tidak diinginkan awalnya, karena kita tentu menikmati kecepatan, kemudian arus informasi yang cukup melimpah gitu ya, tanpa batas bisa dikatakan, atau kemudian kita sekarang ada dalam satu situasi di mana memang ada konteks misalkan soal digital authoritarianism gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus juga diskusikan. Apakah kemudian digital authoritarianism itu dikelola oleh negara atau kemudian diserahkan ke mekanisme pasar? Ini juga menjadi environment yang atau lingkungan yang sekarang harus kita hidupi. Dan kita kemudian dalam konteks Indonesia yang kemudian mempolitisasi isu identitas, maka debatnya menjadi soal-soal antara agama dan sains gitu ya. Nah, kalau mengutip laporannya NED ya, atau National Endowment for Democracy, tantangan terbesar negara demokrasi di tengah era teknologi digital adalah melawan pengaruh serta manipulasi politik dari rezim-rezim otoritarian gitu ya. Nah, ini clue yang kemudian bisa kita diskusikan bersama, bagaimana kita melawan dominasi, manipulasi, pesan-pesan ataupun berita-berita yang kemudian membuat kita sendiri katakanlah menjadi bias terhadap mereka banyak menyebut bias konfirmasi, membedakan fakta dan opini, dan apakah ini fiksi seluruhnya, atau kita cenderung menarik diri dan menjadikan diri kita ignorant sama sekali. Ini juga menjadi satu pilihan. Jadi ini kebingungan ya di masyarakat. Ujungnya tentu ada pertarungan yang sangat katakanlah signifikan soal mana yang benar dan mana yang salah, kerjasama atau konflik ya. Misalkan di isu vaksin atau COVID ya, ada banyak sekali orang katakanlah meninggal gitu ya, gara-gara memang ada banyak disinformasi, hoax, konspirasi teori, gara-gara misinformasi soal COVID dan feeding informasi yang masuk ke mereka. Nah, apa yang kita bisa perbuat? Tentu saya di sini agak begitu katakanlah banyak karena sudah banyak disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Saya rasa yang saya bisa sampaikan adalah kalau kita diam, situasi ini akan lebih parah. Ini yang saya yakini. Dan saya tetap yakin bahwa menegaskan advokasi berdasarkan hak asasi manusia atau right-based agenda itu sangat penting. Karena melawan politisasi identitas itu harus dengan antitesisnya. Kalau mereka kemudian memenangkan identitas tertentu, kita harus melawan dengan argumentasi di mana semua identitas itu dihargai. Kurang lebih di situ letak pentingnya right-based advocacy. Kemudian yang lain adalah karena ini semua soal bagaimana kita mengakses informasi bahkan dari telepon seluler kita, saya rasa independensi media dan katakanlah menegaskan kebebasan pers itu menjadi agenda yang sangat urgent hari ini karena begitu banyak katakanlah disinformasi, misinformasi dan sebagainya. Kemudian yang lain barangkali tantangan cukup personal buat kita semua di sini, barangkali soal-soal kita bisa keluar dari zona nyaman kita ya, atau keluar dari circle kita atau bahkan gelembung kita. Kemudian
kalau saya personal, saya akan mendukung seluruh ide untuk mendemokratisasi dunia digital, karena tadi yang dunia katakanlah real sudah banyak disampaikan. Nah, terakhir saya ingin mengutip untuk kemudian menegaskan ya demokrasi yang tanda-tandanya agak sedikit menyenangkan untuk konteks Indonesia gitu menurut laporan tersebut, mengutip Reinhold Niebuhr yang pernah menulis di apa namanya dalam satu masa di situasi perang dingin gitu ya. Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice. Oke, terima kasih Awi untuk presentasinya. Jadi secara ringkas kita bisa lihat bahwa memang demokrasi secara geopolitik ini under attack ya menurut Awi. Dan ada persoalan-persoalan yang makin menonjol seperti represitas, pluralisme gitu. Di sisi lain kita ingin agar ada tindakan-tindakan yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang memperlakukan politik populisme berdasarkan identitas, tapi di sisi lain juga saya menangkap ada semacam kegagapan bagaimana kita harus bersikap, karena begitu kita itu tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut itu akan menjadi rentan tindakan represif gitu. Represif pluralisme yang Awi bilang tadi itu sebenarnya mirip dengan ungkapan yang diutarakan oleh Tom Nichols, dia penulis buku The Death of Expertise. Dia bilang bahwa untuk mengatasi kelompok-kelompok populis, kita perlu ada semacam pluralisme yang asertif. Nah, sayangnya dia tidak menjelaskan dengan detail pluralisme yang asertif itu seperti apa gitu. Dan kalau diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah, jadinya seperti apa. Tapi ini nanti menarik untuk kita telusuri lagi. Kita sekarang ke Bang Poltak, Hotradero dulu Bang. Mungkin menarik untuk bisa menyorot isu ini dari kacamata atau sudut pandang yang lain. Silakan Bang, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam Usman, selamat malam Dinda, Wigra juga, dan mungkin Jerry juga. Banyak yang sudah dibahas, jadi saya nggak mungkin mengulangi lagi, menekankan. Tapi mungkin satu hal yang menurut saya menarik dari materi yang disampaikan, dan ini cukup menjawab pertanyaan nomor 1 dari teman-teman ya, FNF kan. Kira-kira ke arah mana dunia akan bergerak, akan mempertahankan kerjasama meluas, berdasarkan kesetaraan, atau bagaimana, dan seterusnya. Karena bagian yang menurut saya menarik ini adalah justru ada dalam dokumen mengenai indeks kebebasan itu, yang ditulis oleh The Economist, adalah China State-led Capitalism Model. Ini menjadi sangat penting, teman-teman. Saya mungkin memperkenalkan terima kasih kepada FNF yang sudah mensponsori saya untuk tahun lalu menjadi bagian alumni dari World Order and Globalization Hub yang ada di Washington DC. Dan pada kesempatan tahun lalu kita banyak sekali berdebat, berdiskusi mengenai struktur gambaran mengenai ekonomi global, dan kita punya fokus yang sangat spesifik pada China. Mengapa menjadi spesifik sangat Cina? Karena kalau misalnya kita lihat dalam indeks yang tercantum itu, Cina itu rankingnya adalah 148. Oke lah, kita udah tahu nggak bebas sama sekali. Nah, tapi yang menjadi sangat penting adalah Cina itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Jadi dia di 148, dia di 150, di 160, kita mungkin kita akan indifferent. Ya, emang udah tempatnya di situlah. Tapi jangan pernah lupa juga bahwa gravitasinya secara ekonomi dan secara politik sangat kuat, sehingga apa yang pernah terjadi, dan kita lihat beberapa waktu lalu, Hong Kong yang sebelumnya menjadi tempat dengan demokrasi, dengan kebebasan berusaha dan lainnya sedemikian terbuka, bisa terseret sangat jauh gitu, menjadi sangat represif, semuanya nunggu komandonya Beijing. Dan ini juga bukan cuma terbatas pada tempat seperti Hong Kong. Boleh kita boleh ya, ada cukup kuat dugaan misalnya kualitas demokrasi di Amerika juga mengalami penurunan cukup dalam, karena memang di sisi lain China sebagai eksportir dan importir, posisi perdagangnya sangat kuat, itu juga memainkan beberapa peran dalam hubungan antar negara terkait dengan perdagangan. Jadi kita ingat misalnya ketika wabah African swine flu menimpa Cina tahun 2019 dan 2018 sampai 2019, Cina bisa mendikte dari mana dia akan mengimpor daging babi yang ada, karena memang populasi babi di dalam negerinya musnah, puluhan juta ekor.
Nah, tetapi preferensinya itu sangat dikaitkan dengan politik. Jadi Cina sebenarnya secara logis bisa mengimpor babi dari Amerika atau dari Kanada. Tapi karena kalau misalnya permusuhan dengan Amerika, oke lah kita anggap normal ya. Tetapi ketika pemerintah Kanada menahan Chief Financial Officer dari Huawei, saya lupa namanya siapa ya. Nah, Cina menggunakan itu untuk mendikte sebagai terms. Ya kalau gitu saya nggak akan belinya dari Kanada deh, saya akan beli babi saya dari Brazil, yang kadang-kadang buat saya nggak masuk akal juga, itu jarak transportasinya jauh sekali, atau dari tempat-tempat lain. Kemampuan untuk mendikte ini sedemikian kuat terkait dengan COVID-19 adalah Australia. Ketika pemerintah Australia menyatakan, iya ini kayaknya perlu nih diperiksa kembali WHO lebih objektif untuk melihat jangan-jangan memang virus COVID ini berasal dari Cina, mungkin ada hal yang lebih perlu untuk dilihat situ. Apa yang dilakukan oleh Cina berikutnya? Impor atas batu bara dari Australia dihentikan langsung seketika dihentikan sampai 0 ton dalam waktu hanya beberapa bulan. Bahkan ketika Cina pun mengalami masalah dengan kekurangan sumber daya listrik karena impor batu baranya sangat berkurang, Cina tetap berkutat gitu, tetap mengatakan tidak akan mengimpor dari Australia. Cuma memang akhirnya menjadi dilematis karena mengimpor dari negara lain termasuk Indonesia. Nah, tapi ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Cina dalam ekonomi, dalam perdagangan, sehingga apa yang menjadi arah demokrasi, arah perekonomian itu akan sangat tergantung pada apa yang menjadi apa yang terjadi di Cina. Dan apa yang terjadi di Cina adalah kita tahu bahwa terjadi konsolidasi kekuasaan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Cina sejak zaman modern. Maksudnya sejak normalisasi keadaan. Jadi Xi Jinping ini dalam bulan Oktober ini akan kemungkinan besar dan udah hampir pasti itu akan masuk ke dalam periode jabatan ketiga. Dalam sejarah Cina belum pernah ada yang seperti ini kecuali hanya 2 orang. Yang hanya ada 1 orang yang pernah seperti ini dalam sejarah Republik Rakyat Cina, yaitu pada waktu Mao Zedong. Jadi belum pernah terjadi konsentrasi kekuasaan berada di bawah satu tangan, baik itu secara sipil, militer, atau kepartaian dalam satu tangan, kecuali pada saat ini, saat masa Xi Jinping. Nah, demi mengamankan ini, maka berbagai hal dilakukan, termasuk diantaranya adalah ketika terjadi wabah COVID-19 meledak, ya diredam semuanya. Ada jarak kira-kira 1,5 bulan dari kasus pertama muncul di Wuhan sampai dengan kemudian dilaporkan kepada WHO, dan kemudian WHO mempertimbangkan dan kemudian diadakan penutupan perbatasan oleh Cina, dan itu sudah terlambat menyebar kemana-mana. Tapi kita tahu bahwa ini dosa ini sangat besar. Cina melakukan apa? Cina melakukan campaign yang luar biasa untuk bisa whitewashing tentang kesalahan yang pernah dibuatnya. Tapi lebih dari itu, Cina juga melakukan impor yang luar biasa besar-besaran atas berbagai peralatan APD, alat pelindung diri, dari berbagai negara melalui berbagai cara ketika pandemi itu meledak. Ketika pandemi meledak dan ketika itu terjadi, banyak negara kelabakan karena ternyata APD-nya banyak diproduksi dan ada di Cina dan udah habis dibeli, kontraknya dibeli di sana, dan itu gambaran bagaimana kekuatan politik itu bisa semakin kuat di Cina, kekuatan ekonomi dan kekuatan politik semakin kuat di Cina, sehingga bisa mendikte agenda di berbagai tempat. Dan kita tahu bahwa kemudian vaksin juga digunakan sebagai alat diplomasi, alat diplomasi, dan ketika banyak negara-negara berkembang kemudian membutuhkan vaksin, maka term-termnya memang di sini juga kelihatan bahwa bagi Cina, Indonesia itu sangat signifikan, pasar sangat besar, pasar yang perlu lebih dekat dalam sphere of influence-nya, sehingga Indonesia dapat prioritas untuk vaksin Sinovac misalnya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana gravitasi sedemikian kuat di sini, dan itu dimulai dari konsolidasi kekuasaan yang ada dalam internal Cina. Jadi kembali lagi, saya melihat bahwa kalau pertanyaannya, kira-kira ke arah mana dunia akan bergerak, akan sangat terpengaruh oleh ke arah mana Cina akan bergerak. Dan saya agak khawatir bahwa kebebasan akan menjadi lebih surut, justru karena gravitasi Cina itu semakin menuju ke arah tidak bebas, dan dia menggunakan kekuatan itu untuk mendikte atas term-term atau berbagai negara untuk bisa masuk ke dalam sphere of influence mereka.
Lewat cara apa? Banyak cara. Tadi saya sudah bicara mengenai vaksin, lewat perdagangan, tapi kita juga tahu misalnya Belt and Road Initiative misalnya, ya memang ini dilematis ya, karena ternyata di dalam Cina sendiri ada permasalahan. Jadi KPK-nya Cina juga menangkap bahwa ternyata ada kasus korupsi di berbagai proyek-proyek Belt and Road Initiative. Tapi itu juga indikasi secara tidak langsung juga bahwa banyak proyek-proyek infrastruktur yang dikaitkan dengan itu juga punya vested interest. Nah, ini yang sering dikecam bahwa Cina banyak mendekati negara-negara berkembang dan mengatakan, oke, kita memberikan bantuan kita bebas kok, nggak ada kaitannya dengan kualitas demokrasi, kita nggak akan utak-atik mengenai masalah dalam politik dalam negeri dan lain-lainnya, sehingga banyak negara akan terpikat untuk ikut itu. Tapi kan kembali lagi, ini kan akhirnya memunculkan support, dukungan cukup banyak atas terutama di Afrika, yang ternyata membuat banyak negara Afrika masuk dalam sphere of influence dan melihat bahwa model Cina sebagai state-led capitalism itu adalah sebuah bukti sukses. Jadi ya caranya kalau kita mau sukses ya ngikutin cara Cina, kita masalah human right, masalah kebebasan berpendapat dan lainnya itu ya kita bilang dianggap sebagai sekunder. Yang penting adalah pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang stabil, asal rakyatnya kenyang, maka semua orang akan mudah diatur. Tapi kan kembali lagi, ini nilai-nilai yang berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Maka kembali lagi saya mengatakan di sini kita berhadapan dengan dunia berhadapan dengan elephant in the room. Kalau misalnya Hong Kong yang bisa sedemikian bebas menjadi sedemikian mundur demokrasinya dan keterbukaannya gara-gara sphere of influence-nya di China, kita juga mungkin harus berhati-hati. Mungkin ada banyak negara juga akan mengalami hal seperti itu. Nah, kembali lagi. Ini yang perlu saya pikir perlu menjadi persyaratan. Saya nggak akan membahas mengenai 1, 2, 3, 4. Saya tertarik justru pada pertanyaan dari teman-teman di FNF yang nomor 1, ke arah mana yang akan bergerak. Nah, tapi betul bahwa memang kita di sini perlu juga memperluas kerjasama antar negara dengan negara-negara demokrasi. Karena kembali lagi tantangannya itu bertantangan bersama-sama di sini. Jangan sangka bahwa ini adalah sifatnya final, karena yang jauh lebih berat ke depannya itu justru akan terkait dengan apa yang diekspor oleh Cina, yaitu yang dikenal sebagai surveillance state. CCTV dikendalikan pemerintah, CCTV-nya bisa mengenali wajah manusia, bisa masuk ke dalam database, kemudian Great Wall untuk internet itu disediakan, sehingga ini akan bisa menjadi alat represi yang belum pernah ada terjadi sebelumnya dalam skala yang sangat-sangat besar. Jadi saya pikir di sini yang perlu kita sama-sama pertimbangkan bagaimana pemerintah kita atau pemerintah negara, kita mulai aja dengan pemerintah kita perlu memperjuangkan supaya ini jangan sampai ke tempat kita. Betul kita ingin keamanan, oke dipasang CCTV, tapi kembali lagi kita juga perlu tahu ini digunakan untuk apa, memperkuat siapa. Apakah ini memperkuat kebebasan kita atau justru memperlemah kebebasan kita? Nah, itu menjadi penting karena kembali lagi itu dari sisi teknologi hardware, dari sisi teknologi software, dalam sisi teknologi aktivitas di dunia maya. Kalau sekarang ini sering kita mendengar cerita mengenai buzzer misalnya, orang rame-rame bisa mengeroyok pendapat satu orang dan lain-lain yang ada di sosial media, itu semua dimulai dari mana? Yaitu yang disebut sebagai Wumao. Wumao itu adalah Tencent. Jadi istilahnya adalah pasukan 10 sen lah istilahnya. Itu istilah dari Cina di mana orang dibayar ya, dulunya sih untuk menyaring informasi, tetapi kemudian berkembang itu menjadi alat buat bisa menyerang orang, bisa menaikkan suatu isu dan lainnya. Dan ini sudah berlangsung sejak dulu dan itu diperkuat di dalam ekosistem sosial media yang ada di Cina. Nah, repotnya, Wumao ini ternyata bukan cuma di dalam, dipakai juga ofensif keluar. Dan ini dijiplak di berbagai negara. Jadi, kembali lagi, ini yang perlu kita sadari, bahwa ini ada ancaman yang serius, dan kalaupun kita sekarang ini melihat, oh ya, kita ada progres terkait dengan demokrasi dan keterbukaan, hati-hati, kita ini perlu jaga, hal-hal ini perlu kita jaga sebaik-baiknya, jangan sampai ada alat penguasaan teknologi yang membuat demokrasi semakin turun karena ada suppliernya nih. Suppliernya yang punya kepentingan value-nya tetap berkembang. Nah, ini perjuangan yang paling besar, paling berat ke depannya, dan ini yang saya rasa juga memerlukan koordinasi antar komponen-komponen masyarakat sipil, karena kita berhadapan juga dengan
pemerintah juga elemen-elemen yang mungkin tercipta oleh demokrasi, tapi juga melihat ya kayaknya kalau keadaannya stabil, kalau misalnya keadaannya tenang, kalau merakyat kenyang, kayaknya orang juga akan diam, nggak ada masalah nih. Itu yang selalu jadi janjinya pemerintah Cina kepada masyarakat. Oke, Anda asal kalian kenyang dan nggak usah ribut mengenai demokrasi, ya udahlah kita kompeten kok soal membuat ekonomi menjadi bertumbuh. Tapi ya dengan tukerannya adalah ya udah kita menyerahkan kedaulatan secara demokrasi, dan teman-teman bisa perhatikan juga skornya Cina di ranking 148 seperti apa gitu. Nah, jadi kembali lagi ini yang menurut saya menjadi isu yang sangat penting ke depannya, dan ini juga membentuk aliansi. Jadi kalau kemarin itu juga Rusia sampai berani menyerang Ukraina, karena sebelum penyerangan itu juga sudah ada perjanjian limitless antara Beijing dan Moskow, bahwa Moskow sowan dulu ke Xi Jinping, dan Xi Jinping bilang oke, go ahead, tapi malah bukan go ahead, jangan dulu ya, ini masih musim Olimpiade musim dingin nih, bayangin sampai ditunda gitu. Nah, baru kemudian serangan ini dilanjutkan, dan itu menunjukkan betapa besar pengaruh Cina juga terhadap Rusia. Nah, jadi kembali lagi ini yang mungkin menjadi concern, menjadi hal yang perlu kita lebih banyak diskusikan ke depan, karena hal-hal yang terkait dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan lain-lainnya ini juga sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Kita jangan pernah mengira loh bahwa jangan pernah juga lalai bahwa campaign atau propaganda di media sosial itu yang berasal dari kekuatan-kekuatan besar seperti Cina itu juga jadi bukan cuman itu juga ada di mana-mana, dan itu juga ada ke tempat kita, dan itu bagi banyak pihak menyatakan ini gimana sih, ini kok Wumau ini banyak sekali di internet, padahal internet nggak bisa masuk di Cina, dilarang karena ada firewall-nya di situ gitu. Nah, tapi kembali lagi ini yang justru menjadi alasan bagi kita kenapa kita perlu lebih banyak bergandengan tangan, lebih banyak berkoordinasi, karena walaupun kita punya banyak perbedaan pendapat, tapi itu adalah sah dalam demokrasi. Nah, kita cari titik temunya. Tapi ini menjadi sangat penting karena kita berhadapan dengan suatu supplier besar atas gerakan yang memiliki arsenal yang sangat besar untuk bertumbuhnya berbagai kegiatan-kegiatan anti demokrasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dan ini memang sulitnya bersifat reaktif. Mungkin tadi teman-teman juga mengingat bahwa India kok bergerak ke arah tadi ya, makin kurang demokratis dan lain-lainnya. Tapi ya bukan juga suatu hal yang berdiri sendiri. Cina dan India memang punya masalah dari dulu mengenai perbatasan. Jadi cara paling mudah untuk bisa menggalang kekuatan adalah menggambarkan ada musuh bersama. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Modi ya. Ya mungkin kadang-kadang musuhnya Pakistan, tapi kadang-kadang juga Cina juga gitu kan, untuk bisa, atau kadang-kadang kaum Muslim. Nah, ini yang politik identitas lah kita tahu. Tapi ini juga yang kemudian juga kita perlu perhatikan, karena kalau kita tidak melihat kausalitasnya, apa penyebabnya, apa pemicunya, kita akan lalai, dan mungkin kita justru tidak tanggap pada apa konsekuensi yang dimungkinkan. Oke, saya mungkin lebih sedikit mundur sedikit aja, tapi ini udah bagian penutup saya, adalah kita perlu menggerakkan, kalau tadi ya tesis besarnya adalah China itu utamanya adalah state-led capitalism model, maka mungkin kita perlu menghidupkan kembali lawan dari itu, yaitu partisipasi ekonomi yang bersifat privat. Jadi masyarakat luas, kemudahan berusaha, kemudahan untuk bisa merekrut orang, perdagangan yang lebih luas, itu adalah komponen-komponen yang perlu dipelihara supaya bisa private-led capitalism itu bisa muncul. Mungkin Usman mungkin bilang, iya, tapi private-nya model mana dulu? Ya, kita lihat. Mungkin tadi kita mulainya tadi lebih spesifik lah, UMKM lah, pengusaha kecil. Kemudian yang lain-lainnya, karena balik lagi kita juga punya masalah ketika private-led, tapi private-nya yang mana nih? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tetapi kembali lagi, kalau misalnya kita juga bersama-sama mengatakan bahwa kita menerjemahkan negara hadir, tapi negara hadir dalam bentuknya tadi adalah state-led semuanya, pertama nggak akan efisien, nomor dua tidak akan menciptakan partisipatif, iklim yang partisipatif, yang nomor tiga ini
juga akan memunculkan konsentrasi kekuasaan yang semakin besar di tangan penyelenggara kenegaraan, dan ini yang bisa kalau ditaruh di tangan yang salah ini akan bisa mereduksi atau mengurangi nilai-nilai demokrasi yang sudah ada. Jadi kira-kira itu saya mungkin spesifik elephant in the room adalah mengenai Cina, dan ini yang saya pikir belum ada dibahas oleh pembicara sebelumnya, tapi ini yang menjadi sorotan saya karena gravitasinya sangat-sangat kuat dan kita perlu waspada mengenai hal itu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Poltak. Uraian Bang Poltak sangat menarik gitu ya, karena kita sering lupa bahwa ada kaitan erat antara ekonomi dan demokrasi gitu. Jadi memang Cina ini jadi problem karena dia menawarkan model ekonomi yang selama ini kita kira sudah jadi patokan standar, yaitu ekonominya Eropa dan Amerika, bahwa ekonomi liberal, kebebasan, perdagangan tanpa batas ini akan seiring mendorong dengan kebebasan individu juga. Tetapi ternyata tiba-tiba muncul model Cina, gitu. Cina jadi sorotan tahun ini oleh The Economist. Saya nggak tahu, mungkin Rusia sudah pernah jadi sorotan tahun-tahun sebelumnya, karena Rusia ini juga secara aktif ya menggunduli demokrasi secara global gitu. Ada banyak buku tentang itu, bagaimana Rusia mencoba melawan demokratisasi yang dibawa oleh negara Barat. Jadi intinya tadi adalah bagaimana state-led capitalism ini harus bisa kita lawan dengan private-led capitalism, terutama tapi yang UMKM gitu ya Bang ya. Jadi ini menarik, kita sebagai aktivis demokrasi dan HAM kadang-kadang ketinggalan nih di soal pemberdayaan ekonomi ini. Berikutnya kita mungkin dengar dulu dari Yeri, dosen di Sanata Dharma. Dia gimana pendapat tentang isu-isu demokratisasi belakangan ini, ya. Silakan, Yer. Terima kasih. Oke, terima kasih Arvino. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga untuk panitia yang telah mengundang saya. Saya juga ingin menyapa Mbak Adinda, Daniel, Poltak, dan Usman yang turut hadir sebagai pembicara pada malam ini. Tadi sebagian besar sebenarnya sudah diulas sama teman-teman sebelumnya tentang poin-poin pertanyaan yang diajukan, dan saya rasa tidak akan terlalu banyak mengulang. Saya hanya ingin menyoroti sebenarnya pada bagian yang keempat saja, tentang bagaimana masyarakat sipil berdemokrasi merespon kondisi saat ini, karena saya harap dari sini bisa menjawab juga, menyinggung juga poin-poin sebelumnya, poin-poin 1, 2, 3 yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan ini tentang peran masyarakat sipil demokrasi, karena saya kebetulan pengajar sejarah, jadi saya akan mengulasnya dari ilmu yang saya tekuni. Pertama ingin saya katakan, mungkin kita semua sudah tahu, secara garis besar kita mengenal pemerintahan di Indonesia itu kurang lebih ada 4, di era kolonial, di era Soekarno, lalu Orde Baru, dan Reformasi. Itu ada 4 periode. Dan di sini saya ingin menyoroti tentang peran negara dan masyarakat sipil, karena saya rasa ini agak kurang diulas dalam sorotan malam ini. Kalau kita melihat dari 4 periode tersebut, dari era kolonial, Soekarno, Orde Baru, dan Reformasi, di era kolonial itu peran masyarakat sipil itu relatif di luar dari negara. Jadi dia itu posisinya terpisah dari negara. Dan perjuangan dari masyarakat sipil waktu itu dalam bentuk partai-partai dan sebagainya itu untuk merebut negara. Nanti di era pemerintah Soekarno baru masyarakat sipil ini hadir di negara. Jadi di era Soekarno pemerintah ini berusaha untuk menyerap sebanyak-banyaknya partisipasi politik yang ada di masyarakat itu dalam bentuk partai politik itu. Saya agak ingin menekankan hal ini karena saya rasa ini satu soal yang agak luput yang kita cermati gitu ya, tentang partisipasi masyarakat, partisipasi gerakan politik dalam pemerintahan dan negara. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya tadi itu, awalnya dia di luar, dan tujuannya, cita-cita paling utama adalah merebut negara, merebut pemerintahan. Dan setelah di tangan
di tangan para founding fathers, negara kemudian dikelola secara bersama. Tapi tentu kita juga tahu di era Soekarno itu kan dia terbagi dua ya, ada di era 45 sampai 59 itu di masa demokrasi yang terutama 50 sampai 59 itu disebut demokrasi liberal, lalu kemudian 59 sampai 65 itu disebut demokrasi terpimpin. Di sini sebenarnya ada satu soal yang saya belakangan ini agak banyak memikirkannya, karena saya merasa ini mungkin juga agak relevan dengan kita sekarang. Problem-problem yang muncul pada waktu itu adalah tentang demokrasi dan kesejahteraan. Satu sisi pemerintah berusaha untuk memperluas demokrasi dan sekaligus mencapai kesejahteraan dengan cara mendorong hadirnya ekonomi maksudnya pengusaha-pengusaha nasional gitu ya, ekonomi nasional itu terbangun lewat pengusaha-pengusaha nasional. Tapi ternyata nggak gitu berhasil. Banyak terjadi kong kali kong, KKN, apa dan segala macamnya, sehingga kemudian proyek tersebut gagal. Di era 59 ke depan, saat kemudian Soekarno mencanangkan demokrasi terpimpin, perusahaan negara yang hadir lebih muncul di depan. Karena cita-citanya masih sama, membangun ekonomi nasional. Awalnya lewat pengusaha nasional, tapi itu dianggap gagal, lalu kemudian beralih menuju perusahaan negara. Nah, itu periode 45 sampai 65. Nanti di periode Orde Baru itu kita sudah tahu semua, masyarakat sipil itu terpisah dari pemerintah, jadi pengelolaan negara itu dimonopoli oleh satu kekuasaan, dan proyek politiknya tentu saja depolitisasi, yaitu mengurangi terus-menerus partisipasi masyarakat sipil dalam politik. Dan di era reformasi saya rasa ini juga masih soal ya, menjadi legasi tanda kutip dari Orde Baru, yaitu kurangnya atau minimnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Atau juga kemudian kita cenderung dalam pikiran memisahkan antara masyarakat sipil dan negara gitu. Partisipasi masyarakat sipil dan kenegaraan itu seakan-akan tidak masuk dalam bayangan kita. Nah, ini yang saya ingin coba ulas di poin keempat tersebut, tentang apa yang harus dilakukan masyarakat sipil untuk merespon kondisi saat ini. Kalau melihat dari alurnya tadi itu, alur dari misalnya 4 periode pemerintahan yang pernah kita lalui sebagai sebuah bangsa, maka sebenarnya kan idealnya di era-era sekarang ini adalah kepartisipasian masyarakat terhadap kehidupan pemerintahan negara itu harusnya lebih meningkat gitu ya. Dan memang betul tidak selalu pemerintahan ini membuka ruang untuk itu, sehingga kemudian kita membahas tentang sosial demokrasi seperti malam ini gitu. Tapi poin dasarnya saya rasa tetap sama, yaitu bagaimana masyarakat sipil bisa terlibat dalam kehidupan sosial politik yang lebih maju gitu, yang lebih mendalam. Nah, itu satu soal yang ingin saya coba tekankan. Dan kedua, soal partisipasi ini memang di tengah masyarakat sipil sendiri kan kita sepertinya sulit sekali berkonsolidasi ya. Jadi kita tuh seperti selalu melihat bahwa problemnya itu ada di luar kita gitu. Ada undang-undang yang penuh represi, lalu ada kekhawatiran ini dan itu gitu ya. Tapi sebenarnya berbagai macam problem yang hadir di tengah masyarakat sipil sendiri pun nggak kurang-kurang gitu. Keterpecahan, keterbelahan untuk berbagai hal, berbagai isu gitu. Dan saya rasa mungkin kita juga perlu mencermati diri kita gitu, seberapa bisakah kita mencapai demokrasi jika kita sendiri tidak cukup punya willingness ya untuk berkolaborasi. Karena tadi kan juga disinggung tuh beberapa kata kunci untuk bekerja sama, berkolaborasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya apakah sungguh-sungguh itu menjadi bagian dari cita-cita bersama kita gitu. Problemnya begitu nyata sih depan mata kita. Misalnya kayak kemarin pandemi COVID itu kan begitu nyata ya, bukan sebuah cerita hayalan gitu. Tapi keterbelahan di tengah kita pun dalam menghadapi isu-isu yang begitu nyata pun ternyata masih terjadi dan terus berlanjut sampai hari ini. Dan saya rasa saya hanya ingin memberikan catatan itu aja, Queen, untuk diskusi kita malam ini gitu, tentang apa yang perlu ditetapkan masyarakat sipil, yaitu perlunya juga mungkin kita mencermati diri kita sendiri ya, ke beberapa kekurangan dalam kehidupan masyarakat sipil kita.
Oke, makasih Yeri. Ini memang apa yang diutarakan Yeri ini justru mengisi poin yang kurang malam ini, yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat sipil juga perlu introspeksi ya. Sebenarnya sumbangsih kita ke dalam demokratisasi ini sejauh mana gitu. Karena biasanya kita melihat ada problem demokratisasi itu selalu ada di luar, bentuknya struktural, datang dari negara. Tapi sebenarnya tidak kalah banyak juga yang datang dari antara para pegiat demokrasi gitu, yaitu yang tadi dikatakan Yeri sebagai ketidakmauan untuk saling berkolaborasi. Kita tentu sudah akrab dengan situasi yang dibilang Yeri tadi, bahkan mungkin sampai sekarang keterbelahan itu masih ada. Terima kasih para pembicara untuk presentasinya. Kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin kita bisa 15 menit saja, mengingat waktunya sudah lewat setengah jam dari yang kita rencanakan. Tetapi menarik ya, poin terakhir Yeri tadi itu kebetulan ditanyakan oleh Mbak Tri Yunita. Jadi Mbak Tri Yunita bertanya di chat kurang lebih sama. Kalau memang tren demokrasi ini menurun, sebenarnya apa sih artinya peran masyarakat sipil? Kalau gitu apa selama ini kita kerjain untuk mendorong demokratisasi, pengaruh nggak sih kok ternyata tren demokrasi tetap turun gitu? Nah ini lebih pertanyaan ke reflektif ya. Jadi kenapa kita begitu giat bekerja namun tren demokrasi tetap turun? Apakah kita sebagai masyarakat sipil juga berkontribusi terhadap regresi demokrasi tersebut? Kira-kira gitu kan ya Mbak Tri Yunita pertanyaannya. Ya, mungkin itu dulu, kita langsung ke teman-teman pembicara untuk meresponnya. Ya betul kata Mbak Tri Yunita. Oke, kita ke teman-teman pembicara dulu yang mungkin mau meresponnya. Siapa dulu kira-kira? Usman belum balik. Mbak Boleh Dinda deh, dulu ya? Mas Queen. Oke, silakan Mbak Dinda. Ya, thank you Mbak Tri Yunita untuk pertanyaannya, dan ini juga refleksi kita bersama ya, terutama tadi catatannya dari Mas Yeri tadi ya, soal keterbelahan atau mungkin kita lack of coordination juga, jadi semuanya sporadis gitu perjuangan kita, atau mungkin jangan-jangan ini Mas Queen, kita terjebak dalam rutinitas pekerjaan kita gitu. Kita sangat menikmati ini sampai kita lupa whether our work is impactful enough or not gitu. Tapi buat saya kalau menjawab pertanyaan itu, saya tetap melihat itu tetap meaningful ya in a way. Tadi juga sempat disampaikan oleh para pembicara bahwa ya kita jangan berhenti. Tadi Mas Awi juga mengatakan itu gitu. Once kita berhenti ya demokrasi kita itu makin terancam. Dan saya tetap melihat demokrasi itu PR bersama. Rasanya tidak fair juga menilai menurunnya demokrasi karena permasalahan di masyarakat sipil gitu. Kalau masalah sih pasti nggak cuma di masyarakat sipil ya, di lembaga pemerintahan juga iya, parpol juga iya, media juga iya gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi atau mengatasi permasalahan itu sehingga kita bisa ya melakukan fungsi kita juga dengan baik. Dan saya pikir dalam konteks itu juga ya tidak mungkin ini kerja sendiri masyarakat sipil gitu. Kita perlu berkolaborasi. Makanya itu saya tekankan banget dalam presentasi saya, dan karena itu pengalaman yang saya rasakan juga gitu di lembaga penelitian. Kita memiliki keterbatasan resources, tapi kita menginginkan bagaimana nih hasil penelitian kita bisa dimanfaatkan untuk kampanye publik dan advokasi kebijakan gitu. Karena kita juga punya keterbatasan itu gitu. Misalnya untuk melakukan kerja-kerja di grassroots gitu. Meskipun nama kita di Indonesian Institute, orang kira kita dari Sabang sampai Merauke, padahal cabangnya di Jakarta, emang ada di Jakarta aja. Jadi saya pikir jangan berhenti bekerja, dan percayalah ada yang meaningful juga kok sebenarnya gitu loh Mbak Tri. Memang mungkin kita tidak bisa selalu memantaunya ya, tapi misalnya ketika kita ikut bersuara atas satu isu kebijakan dan kita dirujuk, dan ada teman-teman media yang mendorong kita juga sebagai talent untuk bersuara, saya pikir kita ikut ikut berkontribusi dalam mendorong proses kebijakan yang lebih baik. Tapi kan memang ada dinamika politik gitu ya, yang kita tidak selalu dilibatkan nasi yang ada. Ini sebenarnya menekankan betapa pentingnya untuk terus mendorong engagement masyarakat sipil gitu, untuk mendorong representasi dan akuntabilitas. Kalau menurut saya itu sekedar ingin merespon kalau boleh Mas Queen gitu untuk pertanyaan pertamanya Mbak Tri, yang saya rasa juga menarik nih, soal ini kan bukan masalah struktural aja nih, kayak dikatakan Mas Yeri tadi,
Gimana dengan hal yang sifatnya kultural? Ini sebenarnya menarik ya, karena saya pikir tidak melulu hal yang kultural itu juga negatif, karena pengalaman saya juga melakukan riset yang saya pikir juga belum mendalam ya, artinya saya butuh juga ruang karena saya bukan antropologis. Sebenarnya budaya itu kadang-kadang masalahnya di interpretasi kitanya, di masyarakatnya. Kenapa interpretasi terhadap budaya jadi sangat maskulin misalnya, misalnya terhadap kebudayaan di Makassar gitu ya, di Bugis dan Makassar gitu, yang dianggap menempatkan perempuan dinilai malah dibelakangkan gitu. Padahal ada konteks sejarah, misalnya ketika ada perang Bugis melawan Makassar, ya tentu ada divide et impera Belanda di saat itu, yang dimana perempuan agar selamat, agar diri juga terjaga, harga diri keluarga terjaga, mereka dilindungi. Padahal mereka juga panglima perang kalau kita baca Laga Ligo gitu. Dan ini juga menarik ketika orang jadi memahami interpretasi budaya, malah mengecilkan budaya itu sendiri, padahal budayanya tidak demikian. Jadi saya rasa itu kita perlu berefleksi juga tuh untuk mengenal budaya kita dan nilai-nilai budaya kita, apa benar seperti itu atau ini masalah interpretasi, kita nggak kenal budaya kita sendiri atau disconnect dengan budaya dan sejarah kita. Seperti itu. Terima kasih, semoga bisa menggulirkan diskusi selanjutnya. Thank you. Oke, makasih Mbak Dinda. Awi mungkin mau respon. Ya, sedikit saja untuk soal kultural ya. Ini memang basisnya cara bermain politik identitas atau populisme yang kemudian mengeksploitasi isu-isu identitas itu memang sudah ada di masyarakat. Jadi memang itu adalah the dark sides of democracy, yaitu memang politik bisa kemudian menggunakan identitas sebagai jualan. Ketika kita miskin ide gitu ya, atau kita nggak punya gagasan